Tadi yang 5 tahun ke depan ya. Kalau 5 tahun ke depan, kalau sudut pandang gue pribadi sih ya, tadi gue pisah juga karena kan ada primary, ada yang secondary, ya nggak? Nah, secara primary, kalau gue ngelihat di beberapa M10 properti kan kayak ya banyaklah developer yang masuk iklannya juga ya di rumah 1, 2, 3 ya. Menurut gue sih akan ada peningkatan karena kan sekarang juga orang lagi banyak kan nge-save. Memang mereka nahan buat spending money kan, anggapannya kayak mau KPR atau cicilan segala macam gitu kan. Nah, sementara secara secondary menurut gue peningkatannya itu mungkin nggak melulu dari market, karena kan seiring berganti tahun biasanya kan NJOP kan ada peningkatan juga, itu dari nilai pajaknya dulu. Biasanya kan market akan mengimbangi kan, walaupun kenaikannya juga ya tipis lah. Kita bicara tipisnya itu anggaplah 5-7,5%. 5-7,5% untuk capital gain di market ya. Tapi kan namanya secondary kan tetap kita bicaranya close deal-nya di berapa kan. Nah, apalagi agentnya banyak. Nah, kalau secondary itu, kalau primary kan mereka nggak bisa merubah harga sebanyak itu, apalagi mereka punya price list dan in-house sendiri. Gitu. Nextnya lagi, kalau untuk kedepannya harapannya ya untuk portal properti kayak Rumah 1, 2, 3 ya mungkin dengan layanan ini ya, retake foto, terus verify listing, itu tuh menurut gue ya sangat membantu karena kan untuk virtual tour, terus apalagi pembuatan video singkat. Nah, nanti kan berarti calon klien atau calon buyer dia bisa lihat secara virtual, nggak langsung harus survei lokasi. Jadi mereka sudah ada bayangan lebih dulu rumahnya seperti ini, lokasinya di sini. Jadi sebelum mereka tahu fisiknya, jadi mereka udah ada bayangan, oh rumahnya bentuknya seperti ini, layoutnya seperti ini, gitu. Cukup membantunya sih di situ. Jadi si agent atau si marketing pun nggak perlu banyak presentasi, paling ya hanya menanyakan yang belum mereka tahu. Iya, kebutuhannya seperti apa, paling gitu. Nah, untuk kedepannya nih, Mas Dani kira-kira lebih senang atau lebih memilih jual properti yang primary atau yang secondary? Kalau dari Mas Dani pribadi lah. Pribadi ya? Oke. Kalau gue pribadi, jujur aja selama 2 tahun ini jadi senangnya lebih ke secondary. Alasannya? Alasannya, oke, satu, secondary itu nggak ada yang bisa bermain di harga, alias kalau misalkan kayak gitu kan, kalau secondary kan dari ownernya kan satu, walaupun agentnya banyak. Nah, owner kan akan memberikan standar dasar, misalkan harganya sekian, ya kan? Harganya sekian, nah mereka akan biasanya kan listing lah ya kalau misalkan si agent itu. Nah, selanjutnya kan berarti kalau setelah listing begitu, harga berarti akan semua dipublish dengan harga yang sama. Nah, yang membedakan yaitu ya si agentnya sendiri. Tapi kan ini kita sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Misalkan primary itu kan mungkin bisa lebih mudah terjual karena mungkin kenapa mudah terjual, orang tuh dengan harga sekian dia bisa dapat rumah baru misalkan. Terkadang kalau secondary pun udah mahal karena tanah nih gitu kan. Tanah misalkan tanah di daerah Jakarta itu kan udah mahal banget. Sedangkan bangunannya pun udah nggak begitu baru. Ya, katakanlah bangunan-bangunan lama itu pun udah harganya terkadang udah sampai miliaran. Ya. Kenapa lebih milih secondary itu, apa nggak sulit gitu istilahnya? Kalau secara kesulitan ya, kalau kesulitan yang membedakan gue itu adalah sudut pandang gue, kalau secondary itu orang lebih sesuai dengan needs-nya. Dalam artian gini, contoh aja nih ya, contoh kasus misalnya in case Mas Akbar mau nyari rumah nih, adanya rumahnya developer yang pertama ditawarin, berarti kan by primary dong, ya
yang artinya kalau standarnya developer ya udah begini aja. Gitu aja, nggak boleh berubah. Iya ya kan, layoutnya kita mau rubah juga belum tentu bisa, apalagi itu kan by pengajuan, biasanya gitu. Iya. Pengalaman gue di apartemen gitu pernah. Nah, sementara secondary orang udah dapet landednya, tapaknya, ya kan. Dalam artian mereka bisa milih lokasi. Berarti untuk marketing kan lebih gampang dong, lebih mudah untuk nyari. Oh, Bapak A sukanya di lokasi misalkan Pejaten atau di Kemang. Ya berarti kita suitable-nya udah di situ-situ aja dong. Kita muternya area itu aja. Nah, sementara kalau misalkan developer kan lokasinya nggak bisa berubah, Nggak bisa, di situ aja. Satu lokasi ya itu aja karena proyeknya di situ. Nah, satu itu. Kedua, secara layout, balik lagi ke layout yang tadi, yang pertama itu. Yang kedua, kalau layoutnya rumah, contoh aja ini deh, di Kemang ini ya. Layoutnya ini kan modern tropical kan. Orang mungkin ada yang lihat langsung, oh homey ya, townhouse-nya begini ya, rumahnya ternyata enak gitu. Sementara kalau misalkan yang primary, kita katakanlah contohnya kayak bangunan yang udah jadi juga, townhouse yang seperti ini kan belum tentu ada. Yang primary, ya kan? Yang primary belum tentu ada yang seperti ini. Secara layout, secara lokasi, apalagi secara bangunan kualitasnya, ya kan? Apalagi dengan berbagai fasilitasnya, misalkan kayak di sini semua unitnya ada swimming pool, ya nggak? Nah, sementara di townhouse lain pilihannya kan ada yang swimming pool, ada yang enggak, dan tanahnya biasa lebih kecil. Nah, kalau menurut gue sih begitu. Terus yang terakhir mungkin ya titik utamanya ya harga sih memang. Kalau secondary kan identiknya kita masih bisa nego. Selain nego harga, nego presentasi juga mungkin ya. Di belakang lah ya. Kalau yang si primary kan kita nego harga pun kita juga nggak bisa nego banyak, ya kan. Walaupun kalau nego di secondary pun paling ya 5-10% itu udah paling bagus, ya kan, paling bagus 10%. Tapi kan biasanya realnya itu ya kenyataannya yang gue pengalaman itu di 5-7%. 5-7. Ya kan, itu secara negosiasi. Nah, tapi kalau si primary ini kan dia udah punya price list sendiri, yang mana biasanya dia dialokasikan sebagai diskon. Iya. Nah, diskonnya paling Pak, diskonnya kita cuma sekian Pak, nggak bisa lebih dari ini. Atau dikasih aja label AC segala macam, instalasi semi furnish. Walaupun kan si klien juga belum tentu butuh. Iya. Ya nggak. Nah, contohnya sih paling kayak gitu Mas, kalau gua sudut pandangnya. Nah, kalau misalkan yang lainnya lagi ya apa nih harapannya ke portal properti? Boleh, harapannya mungkin ke rumah123.com. Kira-kira menurut dari Mas Dani, apa nih yang harus dikembangkan lagi, atau gimana caranya biar kita bisa ngebantu agent ini seperti apa lagi nih biar kedepannya, di tahun kedepannya tuh semakin orang bisa jangankan hanya dari agent, begitu pula dengan pembeli. Jadi dia percaya dengan rumah 123 kita bisa nyari lebih nyaman, lebih enak segala macamnya, dan agent pun percaya pakai rumah123.com ini kayak yang lebih enak di rumah123.com loh, cepat laku lah atau seperti apalah gitu yang positifnya. Oke, kalau secara layanan ya berarti ya. Kalau servisnya sih ya selama ini walaupun baru 2 kali subscribe ya. Jadi yang gue alami itu ya servisnya satu dari premier listing. Premier listingnya itu gue akui memang cukup mendatangkan banyak calon pembeli. Berarti udah mendatangkan cukup banyak pembeli dong berarti calon ya. Pembelinya udah ada. Jadi dari situ kan berarti udah banyak leads yang datang dari premier. Terus yang kedua kalau feature listing, jujur gue belum pernah pakai, tapi yang sering itu yang premier. Terakhir yang gue alami sekarang ya ini cukup membantu dengan adanya virtual touring, ini virtual tour ya kan? Virtual tour ya.
dengan retake foto yang profesional gitu kan, dengan artian kan ya kayak Mas Akbar kan udah fotografi kan, jadi orang juga lebih layoutnya kelihatan, apalagi 360 kan kelihatan semua kan angle-nya, terus bisa masuk rumah, bisa ngambil sana sini dengan titik-titiknya. Gua rasa itu udah cukup membantu sih. Cuma, Kalau apa namanya, sorry ya dipotong. Oke. Kan tadi sempat bilang calon pembelinya udah cukup banyak. Apakah sudah pernah sampai ada yang close deal atau berkelanjutan lah gitu? Udah pernah belum sih selama pakai rumah123.com ataupun kita nggak tahu ngomongin portal yang lain gitu, atau portal yang lain udah pernah belum sih, atau menurut Mas Dani itu sebaik apa rumah123.com atau lebih bagus portal yang lain, atau nggak apa-apa kita ibaratnya kita buka-bukaan aja. Berarti sharing lah ya. Sharing. Terakhir itu yang ini dari bukan. Ini dari portal yang lain. Terakhir sih yang gua sewa ini closingnya sih sewa. Tapi portalnya bukan dari rumah123.com. Nah, kalau yang terakhir ini memang dia mungkin emang biasa pakai portal itu, ya kan, portal yang lain. Nah, kalau untuk urgency biasanya sih gue pakainya premier listing di rumah123 karena ya tadi gue kan udah cerita ya, yang satu rumah123 kan udah lebih lama, ya otomatis gue lebih trusted lah yang lebih lama ya nggak. Nah, kalau misalkan si portal yang lain kan masih baru dan servisnya juga menurut gue ya di luar jangkauan agent lah. Secara agent kan ya bisa dibilang ular, kalau misalkan lagi ada operasional ya bisa, kalau lagi enggak ya buat survive dulu kan. Nah, kalau dari pengalaman gue pakai Premier, datang banyak calon pembeli, tapi saat gue kelola, saat dia sampai survei fisik, akhirnya dia juga belum tentu beli sih memang. Cuman kan yang dibutuhin untuk awalnya itu kan stepnya kan pasti kita datengin dulu kan. Iya. Kita cari crowdnya dulu, crowdnya udah datang ya gua kelola, ya ternyata memang belum jodoh kan. Apalagi kan kalau properti kan emang jodoh-jodohan kan, walaupun banyak yang lihat, banyak yang suka, tapi kalau emang belum jodohnya, apalagi ngomongin harga kan. Iya. Masalahnya duit orang juga sih gitu. Iya, itu sulitnya sih. Cuman kalau untuk penawaran memang gue udah pernah sering dapat dari Premier. Nah, itu yang gue maksud tadi, belum jodohnya karena itu. Jadi seksi terakhir itu adalah ya section terakhirnya ya harga. Saat calon pembelinya udah banyak, udah suka dan dia nawar, ternyata harganya nggak cocok. Iya. Kebanyakan sih begitu, Mas. Iya. Udah nggak cocok apa mau dikata lagi? Iya, belum jodoh kan namanya udah. Silakan, Mas. Iya. Kalau gue pengalamannya begitu selama 2 tahun ini, ya bisa dibilang gue masih junior lah, jauh dibandingkan agen-agen yang udah jam terbangnya 9 tahun, 10 tahun, ya udah puluhan tahun di properti Jakarta atau Indonesia. Nah, berarti Mas Dani kan udah 2 tahun nih berjalan jadi agen properti. Nah, untuk kedepannya apakah punya rencana atau planning yang lain atau tetap terus mau di properti terus? Kalau untuk planning yang lain, berarti secara visi ya. Kalau visi sih mungkin ya harapannya sih terus di properti dulu sampai umur tertentu, ya kan. Mungkin kalau untuk masa pensiun ya pengennya sih udah nggak banyak di lapangan, udah nggak banyak di lapangan ya. Pengennya sih ya udah stay, udah tinggal terima dividen sih pengennya. Pasti. Udah gitu. Kalau konsep gue sih gitu sih, Mas. Jadi agent properti itu bridge-nya lah atau jembatannya lah untuk buat nyari uang besarnya kan di situ. Berarti selama ini kesusahannya dalam menjual properti itu apa sih? Selain dari keuangan orang ya gitu, selain dari entah itu orang nggak cocok, tapi itu masalah lainnya apa sih? Masalah lainnya adalah needs, kebutuhannya. Saat dia lihat dari foto dia suka, dari website portal properti dia suka, ya contoh yang rumah123 udah oke, saya mau lihat dong gini gimana. Ternyata pas dilihat fisik, oh ternyata begini, oh lokasinya di sini, lokasinya nggak cocok, gitu. Terus ada juga yang kadang kayak oh rumahnya udah tua, kan dari foto kan kita bisa proses editing lagi kan sebelum produksi kan, ya nggak.
eh, itu tuh mempengaruhi di situ juga, apalagi ada yang tadi terakhir yang di harga, negonya nggak banyak. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin soal harga keuangan orang dia udah berat banget sih. Kita juga nggak bisa Iya, nggak fokus bisa ngapa-ngapain lagi. Paling juga kalau misalkan anggaplah contoh ya, waktu itu pernah ada yang pengen beli cash, dia nggak mau, kalau bahasanya dia nggak mau riba lah, KPR menurut dia kan riba ya kan. Iya. Dia nggak mau riba, terus pengennya cash doang, nawarnya juga rendah. Nah, berarti kan akhirnya dia cerita sendiri kalau keuangannya dia tuh ternyata nggak sampai sebenarnya, tapi dia mau coba dulu. Sementara kalau misalkan ditawarin, ya itu pasti tawarin KPR, Pak, KPR aja, jadi kan bisa DP, terus bisa cicilan